Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ikhwan wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini kita masih diberikan umur dan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nikmat umur dan nikmat sehat ini, alhamdulillah, kita masih dapat beribadah kepada Allah. Kita masih dapat beramal saleh, melaksanakan amalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai seorang hamba, kita memohon agar kita diberikan Allah umur yang panjang, umur yang manfaat, umur yang kita isi dengan ibadah dan amal saleh. Dan kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga kita termasuk hambanya yang senantiasa diberikan kesehatan, sehingga dengan sehat ini kita dapat maksimal di dalam ibadah dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, teman dan tetangga kita, sahabat kita yang saat ini sedang sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, sehat sedia kala dan dapat kumpul kembali dengan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini ya, sebagaimana tema yang sudah kita share ya, kajian kita pada malam hari ini kita akan mengkaji tafsir ayat kursi. Ya, tafsir ayat kursi yaitu surat Al-Baqarah ayat 255. Silakan dibuka Qurannya, surat Al-Baqarah juz ketiga yaitu ayat 255. Dan ini yang ayat yang saya baca tadi di rakaat yang pertama ketika sholat isya berjamaah. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk pada tafsir dari ayat kursi, kita akan mengkaji terlebih dahulu tentang keistimewaan atau keutamaan ayat kursi. Ya, jadi kita pelajari terlebih dahulu tentang keistimewaan atau keutamaan ayat kursi. Dan sebelum masuk pada materi pada malam hari ini, saya ingin bertanya kepada panjenengan semua, apa keutamaan dari ayat kursi sepengetahuan panjenengan? Siapa? Satu?
masuk surga. Nggak masuk ya, atau ya yang lain masuk surga yang rajin baca ayat kursi setiap selesai sholat. Lam yamna'hu dukhulul jannah, tidak akan ada yang menghalanginya untuk masuk surga. Ini pertama. Kemudian yang kedua, terhindar dari sihir ya. Itu cara spesifik, tapi secara umum terhindar dari segala keburukan ya. Yang lain, keutamaan ayat kursi. Sampai kenapa kok ayat kursi ini ayat yang sangat masyhur ya, dibaca gitu. Bahkan orang mau melewati kuburan aja baca ayat kursi ya kan, sebagian gitu. Takut berada di tempat yang angker, baca ayat kursi ya. Kenapa nggak ayat meja aja gitu? Kursi kan kecil itu. Ada lagi? Ya, insya Allah ini akan kita kaji pada malam hari ini. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lebih tepatnya kajian pada malam ini saya akan menjelaskan apa yang dijelaskan oleh ulama ya. Maka sering saya sampaikan kenapa setiap ngaji saya mengajak jamaah untuk ngaji dengan kitab. Ngaji dengan kitab yang dikarang oleh para ulama. Kenapa? Karena kitab yang dikarang para ulama itu berkah. Ya. Jadi kitab yang dikarang oleh para ulama itu apa? Berkah. Bukan menafikan kitab yang dikarang oleh orang-orang di zaman saat ini ya. Tapi lebih terkhusus apa yang dikarang oleh para ulama-ulama terdahulu. Maka kitab yang beliau karang itu mengisi atau terkandung banyak sekali keberkahan. Kenapa berkah? Karena mereka para ulama mengarang kitab-kitabnya tidak ada kepentingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para ulama itu mengarang kitab, menulis kitab itu gak ada kepentingan yang lain. Tidak ada kepentingan yang lain, tidak ada tujuan yang lain kecuali hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkahnya itu terasa sampai sekarang. Manfaatnya itu dapat kita nikmati sampai sekarang. Itu kalau nggak ditulis dengan ikhlas, tidak ditulis dengan tujuan yang lurus hanya mencari ridha Allah, maka kitab yang ditulis tidak akan abadi sampai sekarang. Bahkan setipis apapun kitab yang dikarang para ulama itu juga berkah, karena setiap kalimat, setiap paragraf yang ada di dalam kitab tersebut ya, dapat kita ambil banyak sekali ilmunya, faedahnya, manfaatnya. Non sewu, berbeda dengan mungkin sekarang ada skripsi, ada tesis, ada apa? Skripsi ya kan, yang tebelnya mungkin tebel banget, atau sakilan atau setengah kilan gitu. Tapi isi dari kitab tersebut tidak banyak yang bisa diambil manfaatnya, atau berapa poin-poin saja yang dapat diambil. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mungkin ada kepentingan yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin nanti kalau dapat apa, semakin tinggi stratanya, semakin tinggi titelnya, nanti akan semakin tinggi gajinya, atau semakin mulia, atau semakin disegani orang. Padahal tolak ukur kemuliaan bukan ada pada titel. Tolak ukur kemuliaan ada pada keikhlasan seorang untuk melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu para ulama itu nggak punya titel, ya kan? Para ulama nggak punya titel, tapi mereka ikhlas belajarnya. Mereka ikhlas untuk berdakwah. Maka Allah jadikan ilmu yang ada pada para ulama itu apa? Berkah dan terasa manfaatnya untuk umat Islam.
Tapi mungkin ada sebaliknya, orang yang tentunya tinggi tapi naudzubillah justru bukan bermanfaat untuk umat Islam, tapi sebaliknya apa? Menghancurkan Islam. Mungkin ada yang bermanfaat tapi lebih banyak yang nggak manfaat, naudzubillah. Maka pentingnya kita ngaji kitab ulama apa? Karena apa yang ditulis para ulama ini berkah dan tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain kecuali hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam menafsirkan ayat kursi ini kita akan membaca, mengkaji apa yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yang mengarang atau menulis tafsir Ibnu Katsir terkenalnya, tapi nama aslinya adalah Tafsir Al-Qur'anul Azim. Jadi nama tafsir beliau itu apa? Al-Qur'anul Azim. Tapi lebih terkenalnya dengan tafsir Ibnu Katsir karena yang mengarang adalah Abil Fida Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Nah, ini kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan hadhihi ayatul kursi. Jadi ayat 255 ini ya disebut dengan ayat kursi. Walaha sya'nun 'azim. Nah, ayat kursi ini memiliki keutamaan yang besar. Ya. Jadi sebagaimana kemarin kita sudah jelaskan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bulan, maka Allah pilih bulan-bulan pilihan Allah. Allah ciptakan malaikat, Allah pilih malaikat pilihan, yaitu malaikat Jibril. Allah ciptakan air, Allah pilih air yang terpilih, yaitu air Zam-Zam. Allah ciptakan hari, maka dari hari-hari itu adalah ada hari pilihan, yaitu hari Jumat. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Al-Quran, dan isinya adalah ayat-ayat Al-Quran. Maka dari ayat-ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala dan memiliki keutamaan yang besar. Nah, ini tidak dipungkiri. Bahkan banyak sekali para ulama yang mengarang kitab-kitab yang isinya adalah tentang keutamaan surat-surat di dalam Quran atau keutamaan-keutamaan ayat-ayat di dalam Quran, sebagaimana sesuai dengan hadis, sesuai dengan dalil yang benar. Nah, itu. Maka kata Ibnu Katsir, hadhil ayatul kursi, ini adalah ayat kursi, walaha sya'nun 'azim, memiliki keutamaan yang besar. Maka seorang muslim tidak ada keraguan di dalamnya. Maka ayat kursi ini punya keutamaan yang besar, punya keistimewaan dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Waqad sahhal hadis. Sebagaimana dalam hadis, ini kita masuk pada keutamaan yang pertama. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annaha afdalu ayatin fi kitabillah, bahwa ayat kursi ini adalah ayat yang paling utama di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi ayat kursi ini apa? Satu ayat yang paling utama di dalam seluruh isi dari Al-Qur'an. Bukan berarti ayat-ayat yang lain tidak punya keutamaan, tapi ayat kursi ini apa? Punya keutamaan lebih dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Punya keistimewaan yang lebih dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Nah, ini adalah keutamaan yang pertama. Jadi ayat kursi adalah ayat yang paling utama di dalam Al-Quran dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Dalilnya apa? Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, ruwiya Imam Ahmad, diriwayatkan dari Imam Ahmad, an Ubay bin Ka'abin, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'alahu, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya,
Ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam? Ayat apa yang di dalam Quran yang punya keutamaan yang besar? Jadi Nabi bertanya kepada siapa tadi? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Jadi Nabi bertanya, ayat apa yang punya keutamaan yang besar di dalam Al-Quran, wahai Ubay bin Ka'ab? Maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, yaitu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi ini adalah salah satu cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Jadi sebelum Nabi memberitahu kepada para sahabat, Nabi bertanya dulu. Untuk apa? Mengajak para sahabat itu apa? Dialog, ada interaktif. Kira-kira ada nggak sahabat yang sudah tahu, atau sampai mana batas pemahaman para sahabat sebelum diajar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka dalam seminar-seminar itu biasanya ada pretest, ada post-test, betul ya? Ada pretest, ada post-test, ada ujian sebelum pengajaran untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid-muridnya. Nah, nanti setelah pengajaran, ya, nanti ada post-test, sampai mana pemahaman mereka setelah diajar. Nah, karena ini penting. Maka ini sebenarnya mengajari pretest ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum di perkuliahan ada pretest, post-test, di seminar ada pretest, post-test, itu Nabi sudah ngajarin kepada kita. Nah, ini salah satu dalilnya. Nabi bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam? Wahai Ubay bin Ka'ab, ayat apa yang utama di dalam Al-Quran? Ada enggak ayat yang punya keutamaan di dalam Quran dibandingkan dengan ayat yang lain? Tapi Ubay bin Ka'ab ya jawabnya apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Ini menjadi dalil bahwa Ubay bin Ka'ab enggak tahu. Ya, Ubay bin Ka'ab enggak tahu, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Karena memang ilmu ini belum pernah diajarkan kepada umatnya, belum diajarkan kepada para sahabat. Maka sahabat nggak ada yang tahu, bahkan Ubay bin Ka'ab tidak tahu. Beliau mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Faraddadaha miraran, maka diulang-ulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertanyaan diulang-ulang, ya, berkali-kali, sekali, dua kali, tiga kali, ya. Summa qala Ubay, kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan ayatul kursi, ya. Karena diulang-ulang pertanyaan itu berkali-kali, maka ternyata Ubay bin Ka'ab mencoba untuk menjawab ayat kursi ya Rasulullah SAW, dan ternyata jawaban Ubay bin Ka'ab benar. Ya, jawabannya beliau apa? Jawaban Ubay bin Ka'ab apa? Benar, yaitu ayat kursi. Faqala liyahnakal ilma abal munzir. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Ubay bin Ka'ab, liyahnakal ilma abal munzir, yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang luas kepadamu, wahai Abul Munzir. Jadi nama lain dari Ubay bin Ka'ab adalah Abul Munzir atau Abul Munzir. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memperluas pengetahuanmu, menjadikan kau sebagai orang yang intelektual, gitu, seperti itu. Walladzi nafsi biyadihi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walladzi nafsi biyadihi, yang demi jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah. Jadi Nabi bersumpah demi Allah, innaha laha lisanan wa syafatain, demi Allah sesungguhnya ayat kursi ini keistimewaannya ayat kursi, selain tadi apa?
ayat yang paling utama di dalam Al-Quran. Nabi mengatakan innaha ya, innalaha lisanan wa syafatain. Sesungguhnya ayat kursi itu punya lisan, punya apa? Lidah, wa syafataini, dan punya dua bibir. Nah, ini keistimewaan ayat kursi. Ini yang bukan ngarang, bukan Ustadz Afzal ngarang, bukan kata Pak Yai, bukan kata Pak Ustadz, tapi siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innalaha lisanan wa syafatain. Ayat kursi ini punya satu lidah, punya satu lisan, wa syafatain, ini punya dua bibir. Tuqaddasul mulk inda syaqil arsy, di mana lisan dan bibir, dua bibir ini, tuqaddasu al mulk, senantiasa mensucikan, menjadikan al mulk, yaitu Allah Subhanahu wa taala kudus. Kudus itu artinya apa? Suci. Jadi menjadikan atau senantiasa bertasbih, mengkuduskan Allah Subhanahu wa taala inda syaqil arsy, di sisi tiang-tiangnya arsy-nya Allah. Di sisi tiang-tiangnya arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman, Allah beristiwa di atas arsy. Nah, kewajiban kita hanya mengimani bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Tidak ada kepentingan bagi kita untuk bertanya bagaimana istiwanya arsy-nya Allah, bagaimana Allah itu beristiwa, bagaimana arsy-nya Allah. Kalau Allah beristiwa di atas arsy, berarti arsy lebih besar dari Allah dong. Nah, ini kadang sebagian ada yang menganalogikan, jadi diakal-akalkan. Kalau Allah beristiwa, bersemayam di atas arsy, berarti Allah butuh tempat, atau Allah ini apa, arsy-nya Allah lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan tugas kita, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Yang penting kita mengimani apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman, Allah beristiwa di atas arsy. Nah, ini. Maka ayat kursi ini apa? Tuqaddasu al-mulk, senantiasa bertasbih, senantiasa mensucikan Allah Subhanahu wa taala inda syaqil arsy, yaitu berada di tiang-tiangnya arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka hadis ini sahih. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah keutamaan ayat kursi yang pertama dan yang kedua. Kemudian keutamaan ayat kursi yang ketiga, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Ya'la an Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab. Jadi sama perawinya, jadi dari jalur sahabat Ubay bin Ka'ab. Dari Abi Ya'la dari Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan innahu kana lahu jirnun fihi tamrun. Suatu saat Ubay bin Ka'ab ini punya jirnun fihi tamr. Jadi Ubay bin Ka'ab punya satu kantong yang isinya adalah kurma. Jadi punya apa? Satu kantong wadah isinya apa? Kurma. Qala fakana yata'ahadahu. Maka Ubay bin Ka'ab ini menjaga
kantong yang isinya kurma tadi. Fawajadahu yangkus. Nah, suatu saat tiba-tiba kurmanya itu berkurang, padahal dijaga terus oleh Ubay bin Ka'ab. Padahal dijaga, Ubay bin Ka'ab ini nggak pernah lari, nggak pernah pergi, selalu apa, menjaga kantong kurmanya tadi. Tapi fawajadahu yangkus, tapi ternyata yang ditemukan oleh Ubay bin Ka'ab ternyata kurmanya apa? Yangkus, berkurang. Faqala, maka beliau mengatakan faharasahu dzata lailatin, maka beliau akan tetap menjaga sampai malam hari. Di malam hari itu juga beliau akan terus menjaga. Fa idza huwa bidabatin syabihil hulam al muhtalim, ternyata di malam hari Ubay bin Ka'ab menemukan ada bidabah, ada binatang. Binatang itu dabah, binatang itu gede, ya segede syabihul hulam, segede anak yang sedang dewasa. Tingginya itu seperti anak yang sedang dewasa atau anak laki-laki yang dewasa. Sekitar berapa tahun berarti anak laki-laki kalau dewasa? Sekitar 12-13 tahun. Nah, itu tingginya berapa? Sekitar seperti itu. Jadi ada dabah, ada hewan yang tingginya itu setinggi anak yang sedang dewasa. Itu menurut apa? Kesaksian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Qala fasallamtu alaihi faradda salam, maka aku mengucapkan salam kepadanya. Faradda salam, dan ternyata apa? Hewan tersebut menjawab salamnya. Allah, ini ditambah apa? Kaget itu. Kalau panjenengan kira-kira gitu, ada hewan lewat, kucing atau apa, panjenengan salam dijawab gimana? Misal ada kucing lewat atau ada misal kambing atau apa lewat, panjenengan salam dijawab waalaikumsalam, mungkin lari. Faraddas salam, dijawab salamnya. Jadi Ubay bin Ka'ab salam kepada hewan tersebut, faraddas salam, maka dijawab salamnya. Qala ma anta, maka Ubay bin Ka'ab beranikan diri, ya, karena keimanan sahabat itu nggak seperti kita, ya. Ini bahkan Ubay bin Ka'ab ketemu makhluk yang aneh, langsung ditanya oleh Ubay bin Ka'ab, man anta, siapa kamu? Nah, ini, siapa kamu? Ini pertanyaan Ubay bin Ka'ab kepada makhluk tersebut. Jinni am insi, kamu jin atau manusia? Nah, karena gelap, ya, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan terang. Dulu itu apa? Syukur-syukur ada uple gitu. Makanya orang munafik disebutkan di dalam Al-Quran, mereka itu berat, ya, mereka itu berat kalau melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Kenapa? Karena mereka sholatnya hanya untuk riya, ya, hanya untuk riya. Berbeda dengan sholat zuhur. Kalau zuhur ketahuan siapa yang sholat, siapa yang nggak sholat. Asar ketahuan siapa yang sholat, siapa yang nggak sholat. Maghrib juga masih terang, ketahuan siapa yang sholat, siapa yang nggak sholat. Nah, giliran isya dan subuh, karena orang munafik ini sholatnya hanya untuk riya, hanya untuk dilihat rajin sholat atau apa, maka mereka apa? Tidak berangkat sholat subuh, tidak berangkat sholat isya. Karena apa? Mereka sholat nggak ada yang tahu. Nah, seperti itu zaman itu. Nah, karena kondisinya gelap, ya, tidak terlihat, maka Ubay bin Ka'ab bertanya, jinni am insi, kamu ini apa? Jin atau manusia? Kendel ya Ubay bin Ka'ab ini. Kalau kita sudah lari mungkin. Jinni am insi? Qala, maka dijawab oleh makhluk tersebut, jinni. Oh, aku jin, katanya. Dijawab apa? Jinni, aku jin.
Kalau dijawabnya manusia mungkin panjenengan tenang ya. Kalau jawabnya aku adalah jin, kira-kira gimana? Jin nih, aku adalah jin dari Timur Tengah. Ya kan, kayak di film dulu itu, apa itu, jin, oh jin nih. Aku adalah jin, kata jin tersebut. Faqala nawilni yadaka. Oh ini kendel banget Ubay bin Ka'ab. Kata Ubay bin Ka'ab, nawilni yadaka, sebentar tak pegangnya tanganmu. Nggak hanya ditanya, tapi apa, sebentar aku pengen megang tanganmu wahai jin. Nawilni yadaka, dekatkan tanganmu kepadaku supaya aku bisa menyentuh tanganmu. Nawilni yadaka. Qala fatana walani. Maka kemudian apa, jin tersebut mengulurkan tangannya supaya bisa dipegang oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Fa idza yadun qalbun. Ternyata setelah dipegang oleh Ubay bin Ka'ab, ternyata tangannya itu tangan anjing. Ya kan, tambah merinding kalau jangan mungkin itu. Jadi setelah dipegang oleh Ubay bin Ka'ab, fa idza yadu kalbin, ternyata yang aku pegang ini apa, tangannya anjing. Allahu Akbar. Itu kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu, beliau cerita ini, dan ini kisah nyata, bukan tahayul, bukan khurafat, bukan dongeng ya, tapi cerita nyata dan hadisnya disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faida yadun kalbun, ternyata setelah aku pegang itu tangan apa, anjing. Wa sya'run kalbin, dan rambutnya juga rambut anjing. Nah, jadi tangannya tangan anjing dan rambutnya juga rambut anjing. Itu kata Ubay bin Ka'ab. Faqultu hakadzal khalqul jin. Maka ini kesempatan mungkin ya, Ubay bin Ka'ab kesempatan ketemu jin di apa, ditanyai gitu. Mungkin Ubay bin Ka'ab ini reporter mungkin. Ahakada khalqul jin, apakah seperti ini penciptaannya jin, atau seperti ini wujudnya jin yang hakiki gitu. Kata jin tersebut, laqad alimtal jinna ma fihim asyadda minni. Kau lebih tahulah tentang jin daripada aku. Jadi mungkin kau sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana perawakannya jin. Laqad alimta minni asyadda minhu. Mungkin kau lebih tahu daripada aku bagaimana apa wujudnya jin, kata jin tersebut. Qultu fama hamaluka ala ma sona'ta. Maka Ubay bin Ka'ab bertanya kepada jin tersebut, apa yang menyebabkan kamu melakukan hal ini? Artinya apa yang membiarkan kamu mencuri atau mengambil kurma yang ada di kantongku ini gitu. Kenapa kok kamu mencuri gitu? Pertanyaan Ubay bin Ka'ab kepada jin tersebut. Kata jin tersebut, qala balaghani annaka rajulun tuhibbus shadaqah. Karena aku sering dengar kabar, wahai Ubay bin Ka'ab. Ini jin yang ngomong. Aku sering dengar kabar, balaghani, setelah sampai kepadaku kabar, annaka rajulun tuhibbus shadaqah. Kau itu seorang laki-laki yang suka bersedekah. Jadi aku ini sering dengar kalau kamu ini apa, sering sedekah, sering bantu-bantu orang. Hati-hati yang sering sedekah ini. bukan, jangan takut. Jadi balaghani annaka rajulun tuhibbus shadaqah. Aku ini sering dengar kabar, mungkin dari kabar-kabar jin juga gitu. Annaka rajulun tuhibbus shadaqah. Kau ini apa, orang yang rajin sedekah, seneng ngasih sedekah. Fa uhibbana an nusiba min ta'amika, dan kami pengen
kami pengen juga mendapatkan sedekah dari to'am kamu, sedekah dari makananmu gitu. Jadi jin aja ingin mendapatkan keberkahan sedekahnya Ubay bin Ka'ab. Allahu Akbar. Sehingga yang merasakan keberkahan sedekahnya Ubay bin Ka'ab itu tidak hanya manusia, tapi juga jin merasakan keberkahan sedekahnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ini keutamaan Ubay bin Ka'ab hadis ini juga. Fa ahibbana an nusiba min ta'amika. Kami pengen mendapatkan nisbah, mendapatkan bagian. Kami ingin merasakan sedekahmu wahai Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala. Qala, maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, faqala lahu famal ladzi yujirana minkum. Kemudian apa? Mal ladzi yujirana minkum, apa yang dapat melindungi kami dari kalian? Artinya apa yang dapat melindungi kami dari kalian? Artinya kalian nggak bisa mengganggu kami, nggak bisa nyuri barang dengan kami, dan barang-barang kami, sesuatu yang kami miliki terjaga dari kalian. Apa yang menjadikan kalian tidak dapat mengganggu kami? Maka jin tersebut mengatakan hadhil ayah, yaitu ayat ini, ayat al-kursi. Ayat kursilah yang menjadi penghalang untuk kami bisa mengganggu kalian. Oh ini, jadi panjenengan supaya keluarganya dijaga Allah, rumahnya dijaga Allah. Bahkan termasuk nun sewu, panjenengan masak supaya misal bandengnya nggak hilang, atau makan-makan yang nggak hilang, bacakan ayat kursi. Karena sangat mungkin terjadi. Tapi mbah mau nasi gondol kucing. Ya. Nanti kalau ketemu kucing, tanyain kamu jin atau kucing. Jin, tambah lari panjenengan mungkin. Ya. Jadi seperti itu. Jadi apa yang menjadikan kami terlindungi dari kalian? Maka jin tersebut mengatakan jujur. Untung jinnya jujur. Dan kejujuran jin ini tidak lain adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia. Dan Allah takdirkan jin ini jujur, dan seringnya jin itu berdusta. Karena jin ada yang mukmin, ada yang kafir. Maka jin tersebut mengatakan hadhil ayah, ayat ini yaitu ayat kursi yang bisa menjaga kalian dari kami. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, summa ghada ila nabi fa akhbirhu. Kemudian besoknya, jadi kan peristiwa itu malam hari, karena namanya ronda jaga itu ya tengah malam. Ya, nggak seperti sekarang. Sekarang kan terang gitu. Ini malam hari peteng dedet. Maka paginya Ubay bin Ka'ab ghada ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbirhu. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan, menceritakan peristiwa yang dia alami semalam. Peristiwa yang dialami oleh Ubay bin Ka'ab semalam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, shadaqal khabith. Makhluk yang buruk ini dia jujur. Artinya dia jujur bercerita tentangmu, tentang fadilah keutamaan ayat kursi. Shadaqal khabith. Jin ini jujur. Jin yang jahat ini dia jujur. Nah, ini hadis ini diriwayatkan dari Al-Hakim dan sahih hadisnya. Ini keutamaan yang keberapa? Keutamaan yang ketiga. Pertama tadi ayat yang paling utama di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, ayat kursi punya satu lisan dan dua bibir yang senantiasa bertasbih kepada Allah di tiang-tiang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ayat kursi dapat menjaga kita dari
jin atau setan. Dan itu satu-satunya ayat yang dijelaskan bahwa dengan membaca ayat kursi inilah apa? Allah jaga kita dari jin dan setan. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang lainnya tentang keutamaan ayat kursi adalah hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Ini dicatat nggak ini? Nah, dicatat. Dari Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu rahimahullah. An Abi Dzarrin, hadisnya diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Suatu saat aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid, dan saat itu beliau berada di dalam masjid. Fajalastu, maka Abi Dzar Al-Ghifari kemudian ketika beliau masuk ke dalam masjid, fajalastu, beliau langsung duduk. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aba Dzarrin hal sallaita, wahai Abu Dzar, apakah kamu sudah salat? Nah, ini hadis ini termasuk apa? Perintah anjuran untuk sholat tahiyatul masjid ketika kita masuk masjid, ya. Jadi anjuran untuk kita apa? Sholat tahiyatul masjid ketika kita masuk masjid. Nanti mau keluar masjid lagi, kalau mau masuk masjid lagi, silahkan tahiyatul masjid lagi. Kalau kau mau atau berkehendak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu menegur Abu Dzar, wahai Abu Dzar, hal sholaita, ketika kamu masuk masjid tadi langsung duduk itu loh, apakah kamu sudah sholat? Maka jawaban Abi Dzar Al-Ghifari, la, qultu la, aku belum sholat ya Nabi. Qala qum fasalli, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Dzar, berdirilah, fasalli, sholatlah. Nah, ini menunjukkan apa? Tentang ditekankannya sholat tahiyatul masjid ketika kita masuk masjid, ya. Bahkan ketika Abu Dzar sudah duduk mengatakan la, Nabi mengatakan apa? Qum, berdiri Abu Dzar, fasalli, maka sholatlah. Tapi kalau di sini ya, lihat ini dulu. Kalau ini masih apa? Menitannya masih 3 menit atau 2 menit, insya Allah masih cukup untuk sholat sunnah ringan 2 rakaat. Tapi kalau sudah masuk 1 menit sekian detik, ya jangan sholat tahiyatul masjid atau sholat qabliyah, karena pasti apa? Terputus sholat kita. Karena kita ini sudah kasih apa? Waktu, ya, jarak antara adzan dan qomat di masjid ini ya Pak, jarak antara adzan dan qomat itu 10 menit, kecuali sholat isya, ya, kecuali sholat isya di hari Kamis karena ada kajian, maka jarak antara adzan dan iqamah kita kasih waktu 15 menit. Tapi ya tergantung beliau jamaah. Kalau jamaah sudah pada ngumpul ya dikomati seperti itu. Maka di hari yang lain selain hari Kamis, sekalipun masih tersisa 4 menit, itu harusnya sudah habis waktunya. Nah, karena itu jamnya apa? Mengikuti hari Kamis yang khusus hari sholat isya. Itu jarak antara adzan dan qomat itu 15 menit karena untuk kajian. Sama hari Ahad, subuh ya, setiap subuh jarak adzan dan qomat itu 15 menit. Tidak hanya hari Ahad, setiap subuh jarak antara adzan dan qomat itu 15 menit. Jadi kalau masih ada waktu 2 menit, silahkan sholat tahiyatul masjid. Tapi ya jangan lama-lama, karena sudah tahu tersisa 2 menit. Mungkin yang sudah pernah ngaji ya, kita Bulughul Maram, kita pernah mengkaji tentang sholat sunnah ya, sah sholatnya seorang dengan ia hanya membaca surat Al-Fatihah tanpa harus membaca ayat-ayat. Kalau memang waktunya panjang, silahkan membaca ayat-ayat di setiap rakaat. Tapi kalau waktunya pendek,
terbatas, maka bacalah surat Al-Fatihah saja di setiap rakaat sholat kita, seperti itu. Dan hukumnya sah, ya, hukumnya sah, diperbolehkan, seperti itu. Kembali kepada hadis, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Dzar untuk apa? Kum, berdirilah wahai Abu Dzar, fasolli, sholatlah, sholat tahiyatul masjid. Fakumtu fasolaitu, aku sholat, kemudian aku berdiri, kemudian aku sholat. Summa jalastu, kemudian aku duduk. Faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Dzar, ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, ta'awwad billahi min syarri syayatinil insi wal jin. Wahai Abu Dzar, ta'awwad. Apa ta'awwad? A'udzu. Artinya apa Bapak Ibu? Aku berlindung, ya. Jadi ta'awwad, berlindunglah. Ta'awwad, berlindunglah wahai Abu Dzar, min syarri syayatinil insi wal jinni, dari keburukan setan yang berwujud jin dan setan yang berwujud manusia. Nah, ini berarti apa? Ada manusia-manusia yang seperti setan, ya. Makanya dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan itu bukan wujud, setan itu adalah sifat, ya. Setan itu apa? Sifat, perangai. Makhluknya bernama jin dan an-nas, dan manusia. Nah, jin yang kafir, jin yang jahat, itulah yang disebut dengan setan. Sama dengan manusia yang kafir, manusia yang jahat, maka dia disebut setan. Sifatnya adalah sifat syaitoniyah. Nah, ini ta'awad min syarri syayatinil insi wal jin. Wahai Abu Dzar, berlindunglah kepada Allah dari godaan atau keburukan setan yang berbentuk jin dan setan yang berbentuk manusia, karena banyak gitu. Jadi yang jahat gak hanya jin, manusia juga jahat gitu. Manusia yang jahat itu yang disebut dengan setan. Jadi sifatnya adalah sifat setan. Qala, maka Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, aulil insi syayatin, apakah manusia itu seperti setan? Kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, aulil insi syayatin, apakah manusia ini memiliki setan atau memiliki sifat apa? Setan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala na'am. Na'am, iya ya Abu Dzar. Jadi manusia yang jahat itu juga dijuluki apa? Setan. Tapi ya jangan dipraktekkan, nanti ono sing konco sing jahat langsung setan gue. Sifatnya seperti setan. Maka harus banyak berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan, terutama keburukan dari jin dan keburukan dari setan yang berbentuk manusia. Seperti itu. Jadi na'am, kata Nabi, iya. Qultu ya Rasulullah as-salat, apa keutamaan salat ya Rasulullah? Abu Dzar bertanya kepada Nabi, apa keutamaan salat? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala khairun mawdu'un man syaa aqalla man syaa aktsar. Salat itu adalah merupakan khairun mawdu', kebaikan yang pahalanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man syaa aqalla wa man syaa aktsar. Siapa yang mau maka silahkan memperbanyak salat. Artinya ingin dapat pahala yang besar, keutamaan yang besar, silakan perbanyak salat. Wa man syaa aqall. Dan siapa yang mau silakan sedikit salatnya. Nah, ini. Kemudian fas-sodaqah, bagaimana dengan sodaqah ya Rasulullah?
Maka Rasulullah SAW mengatakan adha'afun mudha'afah, sedekah itu pahalanya berlipat-lipat. Jadi sedekah itu pahalanya berlipat-lipat, karena yang merasakan bukan diri kita saja, tapi yang merasakan, yang dapat faedah manfaatnya adalah orang lain. Ya, jadi kalau sholat mungkin yang dapat pahala kita saja, beda dengan sedekah. Kalau kita sedekah, kita dapat pahala, orang lain juga dapat manfaat. Ya, keberkahannya, keutamaannya. Nah, ini mumpung menjelaskan tentang ini, alhamdulillah. Ya, dari 1000 paket sembako yang sudah kita share kemarin, malam ini tersisa 11 juta. Berarti dari 100 juta tersisa 11 juta. Sudah dapat berapa? 89 juta. Masih ada 11 juta. Ya, masih ada 11 juta, berarti 110 paket sembako. Setiap paketnya 100.000. Silakan yang belum mau ngambil 100 paket langsung boleh, atau ngambil 50 paket boleh, atau ngambil 30 boleh, 20 paket boleh, 10 paket boleh, atau 5 paket juga boleh. 5 paket berarti 500.000. Atau 2 paket juga boleh, 200.000. 1 paket juga boleh, 100.000. Oh, mampunya setengah paket Ustadz, 50.000 misal. Ya enggak apa-apa, ambil 1 paket dicicil. Ya, karena ini apa? Kita berikan kepada saudara kita yang nanti mau buka dan sahur di bulan Ramadan. Terbayang pahalanya. Jadi setiap sesuap nasi yang mereka makan berasal dari harta kita, maka kita dapat pahala dari puasa dan amal soleh mereka. Allahu Akbar. Nah, silakan, masih ada 110 paket. Silakan yang mau ngambil bisa segera menghubungi nomor Al-Islah. Nomornya berapa? Itu ada di papan ya, di gambar perjalanan manusia itu ada nomor Al-Islah. Silakan dikontak kalau mau ingin bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu, kata Nabi SAW, adha'afun mudha'afah, pahalanya berlipat-lipat. Qultu ya Rasulullah fa ayyuhal afdal. Kata Nabi SAW, sedekah mana yang utama ya Rasulullah? Nah, ini kita jelaskan tentang ayat kursi, tapi kita jelaskan juga keutamaan yang lain. Karena satu hadis, satu paket. Sedekah mana yang utama ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, juhdun min mukil. Kata Nabi, sedekah yang utama adalah sedekah yang dikeluarkan dari orang yang duitnya sedikit. Allahu Akbar. Jadi bukan sedekah yang dikeluarkan dari orang yang punya duit banyak, kata Nabi. Enggak. Jadi sedekah yang afdal adalah orang yang punya duit sedikit tapi dia mau sedekah. Orang yang punya duit sedikit tapi dia apa? Ngemenke, pengen sedekah. Sekalipun dia juga butuh, tapi dia berpikir mungkin ada yang lebih butuh dari saya. Allahu Akbar. Itu Nabi yang mengatakan, bukan ustadz, bukan kiai. Kata Nabi, sedekah yang paling utama juhdun mukil min mukil, sedekah yang dikeluarkan dari orang yang duitnya sedikit. Dan ini kadangkala seperti ini. Dari ini ya, Masya Allah, dari sekarang yang masuk itu sekitar 88 orang. Dari 89 juta itu 88 orang. Ada yang ngambil 100, ada yang ngambil 50 paket, ada yang 20, 10 dan sebagainya. Yang mayoritas, yang paling banyak adalah yang ikut satu paket, Bapak Ibu. Ternyata mayoritasnya orang yang duitnya nggak banyak. Allahu Akbar. Jadi dia punya duit sedikit, tapi dia ikut berpartisipasi. Dia pengen bantu saudaranya, padahal mungkin dia nggak punya, nggak mampu. Satu paket
banyak sekali. Saya itu mungkin ada 30-an orang yang ikut satu paket sembako 100.000. Kalau yang 10 juta ya biasa, memang harusnya 10 juta. Atau yang 5 juta ya biasa, harusnya memang 5 juta. Ada yang 2 juta, 1 juta, memang harusnya semestinya 5 juta, 2 juta, 1, atau mungkin lebih. Tapi spesialnya ini apa? Banyak. Dari 30 sekian orang ini ikut satu paket sembako. Nah, inilah yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling utama sedekahnya, kata Nabi apa? Juhdun min mukil, yaitu sedekah yang dikeluarkan dari orang yang duitnya terbatas. Au sirrin ila faqirin, atau orang sirrin ila faqirin, orang yang menyembunyikan amalnya. Wah. Ya, orang yang sedekah dengan menyembunyikan amalnya. Ini orang yang luar biasa di sisi Allah. Di saat sekarang itu orang kalau bersedekah itu diperlihat-lihatkan, ya kan? Berdonasinya dilihatkan. Bahkan apa, sampai manggil media, kalau mau bantu itu sambil manggil media supaya di blow up, supaya di share di mana-mana. Ini fulan bin fulan, orang yang rajin sedekah, kata Nabi. Ausirin, orang yang sembunyi-sembunyi sedekahnya. Maka al-Islam ini nggak ngenal apa? Nggak ngenal memperlihatkan sedekahnya dari siapa, wakafnya dari siapa, infaknya dari siapa. Karena kita pengen ngajak panjenengan semua, kita semuanya, supaya kita berinfak, berwakaf, bersedekah hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya mengharap ridha Allah, nggak ada kepentingan yang lain. Karena uang yang panjenengan langsung transfer di rekening al-Islam itu langsung ditransfer malaikat di rekening akhirat. Tapi kalau ada riaknya, dihapus oleh malaikat, nggak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka eman-eman, maka mending apa? Sedekah tapi ikhlas, harus ikhlas. Maka kami mengajak panjenengan untuk ikhlas dalam sedekah. Ausirin min ila faqirin, atau orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi dan dia hanya butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaftaqir ilallah, nggak butuh selain Allah, dia hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qultu ya Rasulullah ayyul anbiya'in kanal awwal. Beliau bertanya lagi, ya Rasulullah, nabi siapa yang paling pertama kali? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Adam. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam, kita semua tahu. Faqultu ya Rasulullah wa nabiyyun kana? Qala na'am. Adam adalah nabi. Apakah Adam adalah nabi? Maka Nabi menjawab na'am. Nah, Adam adalah nabi. Nabiyyun mukallam, salah satu nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk riwayat yang lain. Karena kemarin kita kaji ya, nabi yang diajak bicara oleh Allah siapa? Nabi Musa. Ya, wa kallamallahu Musa taklima. Nah, ini ada nabi yang lain. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diajak bicara oleh Allah selain Nabi Musa adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Qultu ya Rasulullah kam al-mursalun? Ya Rasulullah, berapa banyak jumlah nabi dan rasul? Nah, ini kita perlu tahu berapa jumlah nabi dan rasul, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ngaji kitab Minhajul Muslim Ahad pagi harusnya sudah ingat ini. 313. Berapa? 313. Yang lain? Berapa jumlah para nabi dan rasul? Kita baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala 300 wa bid'a asyara jam'an ghafira. Jumlah nabi dan rasul ya, al-mursalun ya. Jadi jumlahnya rasul itu ada 313. Tapi jumlah para nabi dan rasul ada 125.000. Oh, jadi
ribuan jumlah para nabi dan rasul. Tapi untuk rasulnya 313. Yang kita tahu hanya berapa? 25 kan. Karena memang itu yang disebut Allah dalam Al-Qur'an. Dan banyak sekali rasul-rasul yang tidak disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian qultu ya Rasulullah ayyuma anzalallahu 'alaika a'dzam. Nah, ayat apakah yang punya keutamaan yang besar yang telah diturunkan Allah kepadamu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ayatul kursi, yaitu ayat di dalam Al-Qur'an yang memiliki keutamaan yang besar ya, dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain adalah ayat kursi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan dari Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Saya kira ini Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah masih banyak keutamaan ayat kursi yang akan kita kaji pada Kamis pekan depan ya. Silakan diajak keluarganya untuk hadir bersama ngaji setiap Kamis malam Jumat, dan juga kitab Minhajul Muslim ya setiap Ahad pagi. Yang kita kaji adalah tentang konsep ideal ya rumah tangga yang diajarkan di dalam Islam. Saya kira ini Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya. Silakan. Dimulai dari kalau kita pahami dari wailah hukum itu Pak, dari situ dan yang lain adalah apa dalam meninggal mayat sempurna itu dibacakan Yasin. Nah, barakallahu fiik. Ayat kursi ini dimulai dari mana? Apakah dimulai dari wa ilahukum ilahun wahid, atau langsung Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum? Yang jelas Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wallahu a'lam, enggak ada. Ya, saya belum tahu ya ayat kursi ada wa ilahukum ilahu wahid. Jadi yang ada adalah ayat kursi langsung Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, dan itu hanya ayat 255. Satu ayat saja itu. Jadi dari Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum sampai apa? Wala ya'udhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Itulah ayat kursi yang diketahui, yang difahami oleh Nabi dan para sahabat, dan dipahami oleh umat Islam sampai saat ini, yaitu dari ayat Allahu la ilaha illa sampai akhir ayat wala ya'udhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim, yaitu ayat 255 dari surah Al-Baqarah. Kemudian pertanyaan kedua mengenai talqin ya, tepatnya talqin untuk mayit. Apa yang dibaca Ustaz? Apakah yang dibaca ayat kursi atau yang dibaca surat Yasin? Memang ada hadis ya, hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat Yasin. Laqinu mautakum bisuratil Yasin. Jadi talqinlah orang yang mau wafat ya, orang yang sakatal maut di antara kalian dengan surat Yasin. Apa keutamaannya? Keutamaannya karena dengan ditalqin surat Yasin akan memudahkannya dalam menghadapi sakaratul maut. Memang ada hadisnya ya. Tapi yang saya belum menemukan adalah talqin itu dibacakan setelah mayit orangnya sudah meninggal. Ya, kalau sudah meninggal kan sudah. Nah, ini fungsi talqin itu dibacakan kapan? Ketika menghadapi sakaratul maut. Ya, diajak untuk berzikir kepada Allah yang sebagaimana kita pernah kaji dulu ya tentang pengurusan jenazah. Saya bagi ada pra kematian, kemudian saat kematian, dan pasca kematian.
Termasuk prakematian, sebelum kematian itu ada satu, ketika saudara kita sedang sakit, maka kita jenguk, kemudian kita hibur, kemudian kita ajak untuk memperbanyak istighfar. Ya, mungkin ini adalah akhir hayatnya. Kita ajak untuk apa? Beristighfar kepada Allah, muhasabah. Ya. Kemudian kita ajak untuk ikhlas, sabar, ridho kepada Allah, husnudzon kepada Allah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadakum wa huwa yuhsinu bidzanbillah. Jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Dikasih sakit juga harus husnudzon kepada Allah, jangan sampai suudzon. Termasuk juga nanti ketika menghadapi sakaratul maut, didampingi, jangan ditinggalkan. Nah, ini penting. Didampingi, jangan ditinggalkan. Kasihan, karena tidak semua orang mampu menghadapi sakaratul maut. Maka perlu pendampingan, didampingi oleh istrinya atau suaminya atau anaknya atau keluarganya, didampingi, jangan ditinggalkan. Ya. Karena setan juga datang ketika sakaratul maut. Setan akan menggoda manusia untuk dia berburuk sangka kepada Allah, untuk dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perang di akhir hayat. Perang di akhir hayat adalah apa? Kita mempertahankan keimanan kita, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai meninggal dalam kondisi tidak Islam. Maka yang harus dijaga adalah kalimat tauhid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinlah orang yang mau meninggal di antara kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Man kana fi akhir hayati la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga dia. Karena enggak semudah orang bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Ini yang dinamakan dengan husnul khotimah. Ya, ini yang dinamakan dengan husnul khatimah. Itu adalah sebelum kematian. Kemudian saat kematian, ya kan, kemudian dimandikan, dikafan, disolatkan. Pasca kematian adalah dikuburkan, termasuk juga terus didoakan. Ini secara ringkasnya. Nah, termasuk talqin tadi dibaca ketika sebelum sakaratul maut, sebelum meninggal dunia, diajak untuk berzikir kepada Allah, dibacakan surat Yasin, dibacakan apa? La ilaha illallah, diajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada lagi? Saya kira ini Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari syaitan dan dari bodohnya saya. Jika ada pendapat yang benar dan saya yang salah, maka saya siap rujuk pada pendapat yang benar. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.